We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Pak Johan, selamat malam. Malam Pak Johan. Sutoyo. Ya, selamat malam semua. Teman-teman, Pak Johan ini guru Konghucu, ya. Beliau mengajar di pusat Konghucu di Medan, ya. Betul, Pak, ya? Hanya di di majelisnya. Oke. Saya tertarik tentang cerita Pak Johan di perjuangan Konghucu di Republik Indonesia ini. Bapak mengatakan ajaran Konghucu sangat baik, ya. Ajaran apa yang menggugah Pak Johan sehingga tertarik dengan Konghucu, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Ya, itu Tongkian. Biar komplit, Sutoyo. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi Pak Sutoyo menanyakan apa yang membuat saya tertarik dengan agama Konghucu. Saya memang pertamanya menerima agama Konghucu melalui pendidikan keluarga, ya. Jadi secara tidak sadar kita menerima pendidikan keluarga dalam bentuk agama Konghucu, tapi kita nggak tahu itu bahwa itu adalah agama Konghucu pada waktu itu. Jadi diantaranya ya kita harus berbakti pada orang tua. Nah ternyata setelah saya mempelajari agama Konghucu itu, arti berbakti itu menjadi sangat luas. Nah berbakti itu ada tiga tingkatan Pak Sutoyo. Yang pertama itu hanya memberi perawatan, hanya dapat mampu memberi perawatan, itu tingkatan yang paling rendah. Yang kedua yaitu menghormati orang tua atau tidak mempermalukan orang tua. Jadi kita harus menjaga semua tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita agar orang tua kita itu tidak menjadi malu. Otomatis kita tidak boleh berbuat yang macam-macam. Nah, yang ketiga itu yang tingkatan yang teratas yaitu dapat memuliakan orang tua. Dapat memuliakan nama baik keluarga. Nah, itu adalah di mana seseorang itu telah mampu berbuat sesuatu sehingga mengharumkan nama keluarganya. Nah, itu berarti orang tersebut itu telah berbuat atau membuat manfaat yang besar bagi masyarakat umum. Nah, dengan konsep berbakti ini saja sudah mengajarkan kepada seseorang itu bahwa dia itu hidupnya harus benar. Hidupnya harus benar dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang banyak. Dan tidak boleh berbuat hal-hal yang melanggar susila, melanggar hukum dan adat istiadat setempat maupun secara umumnya. Kemudian setelah saya mempelajari agama Konghucu, jadi inti agama Konghucu itu ternyata di dua huruf, yaitu Chongsu. Chong itu Satya, Satya itu Satya kepada firman Tuhan, dan Su itu adalah kita itu berlapang dada. Berlapang dada artinya bukan mengampuni ya, artinya kita itu
berlapang dada kepada semua orang, tepah selira, kalau bahasa Jawanya tepah selira, tenggang rasa. Jadi ada satu ayat yang saya kutip, itu bagaimana menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, Nabi Konghucu memberi nasihat sebagai berikut. Balaslah kebaikan, dengan kebajikan, dan balaslah kejahatan itu dengan kelurusan. Jadi biarpun kita dijahati, kita nggak boleh membalas dengan kejahatan balik. Kita hanya boleh membalas dengan kelurusan. Kelurusan itu artinya yang benar itu demikian, ya demikian. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, jadi memang agama Konghucu itu saya merasa sangat cocok karena di sini kita hanya mengaktifasi diri kita sebagai seorang manusia. Kita tidak menjadi seorang Superman yang kita hanya berbuat sebagaimana kita sebagai seorang manusia. Demikian Pak Sutoyo. Oke Pak, waktu awal-awal mengenal Konghucu, Bapak punya banyak pertanyaan untuk guru Konghucu waktu di Jogja atau di Solo itu Pak? Di Solo Pak, di Solo. Solo. Ya, By the way ya. teman-teman, Pak Johan ini orang Medan, tinggal di Medan. Pertanyaan apa saja yang bisa dijawab mereka sehingga Pak Johan tetap memilih di Konghucu, Pak? Ya, baik Pak Sutoyo. Sebetulnya saya itu boleh dibilang latar belakangnya itu saya juga suka Taoisme, saya juga suka Buddhisme, nah saya juga suka Konfusianisme atau agama Konghucu. Ketiga-tiganya itu sangat cocok bagi saya. Namun saya memilih agama Konghucu karena pilihan saya itu berlatar belakang bahwa di Buddhisme itu SDM-nya sudah cukup banyak. Nah, sementara di agama Konghucu itu SDM-nya terbatas sekali, sehingga saya lebih suka berarah atau mengarah ke yang sedikit, Pak Sutoyo. Nah, kalau yang banyak saya nambah situ nggak ada artinya. Tapi yang sedikit saya tambah situ membuat arti yang cukup ya berarti gitu Pak. Itu seperti pemikirannya orang-orang Sunda Wiwitan kemarin, Pak. Oh, iya. Waktu mereka mau dicatat di KTP agamanya apa? Ya udah yang paling sedikit aja yang Konghucu. Ya. Itu sangat sangat luar biasa itu Pak. Jadi waktu saya dulu tahun 79 ya, saya kan sekolah SMA-nya di Medan, lulus, saya coba tes di USU, kemudian nggak masuk, saya berhenti. Setelah itu saya mendapat rekomendasi dari teman untuk ke Jogja. Di Jogja tahun pertengahan 79 saya ke Jogja. Akhir 79 saya ke Jogja, kemudian di sana saya bimbingan tes. Setelah itu ikut perintis 1 di UGM dan perintis 3 di Solo. Juga saya tes juga di Atmajaya dan sekolah Islam di sana. Nah, yang masuk itu Atmajaya, diterima wawancara. Nah, udah mau bayar, saya lihat ke Solo. Ternyata Solo diterima juga. Jadi yang Atmajaya saya tinggal ke Solo di UNS-nya. Nah, di Solo kuliah pada tahun ketiga, saya tuh pas lewat di satu jalan Jagalan, nampak kok ada ini tempat ibadah umat Konghucu. Nah, saya kan memahami ajaran Konghucu itu kan hanya sedikit sekali waktu itu, karena buku tentang ajaran Konghucu itu memang terbatas sekali. Nah, namun saya punya pengalaman sedikit bahwa agama Konghucu itu baik, mengajarkan bakti pada orang tua. Nah, setelah itu saya masuk ke tempat ibadah itu, bertemulah dengan Hak Suci Caing.
Nah, Hak Suci Taeying itu waktu itu umurnya mungkin sekitar 50 ya mungkin ya. Nah, beliau sangat sabar meladeni pertanyaan saya. Ya, saya bilang itu agama Konghucu itu kan bukan agama, kan filsafat itu. Ya, dia bilang ya senyum-senyum aja. Ya, memang terakhir setelah saya mendalami, ya ada sebuah ayat yang menjelaskan sebagai demikian bahwa firman Tuhan itu ada disebut watak sejati atau menjelma menjadi watak sejati di dalam manusia. Jadi setiap umat manusia itu memiliki watak sejati yang merupakan titipan Tuhan. Nah, hidup mengikuti watak sejati, selaras dengan watak sejati kita, atau kalau bahasa umumnya hati nurani, itu disebut hidup dalam jalan tao. Hidup dalam jalan kebenaran ilahi atau tao. Nah, bimbingan di dalam kita untuk supaya bisa selaras dengan tao ini, itu adalah agama. Jadi agama Konghucu itu adalah ajaran yang membimbing kita untuk selaras dengan watak sejati kita. Maka itu adalah sebuah agama. Nah, dari sinilah saya mulai memahami, mulai masuk tentang konsep-konsep ketuhanan di dalam agama Konghucu. Kemudian agama Konghucu itu mempunyai nilai-nilai universal. Agama Konghucu menekankan harmonis. Dimanapun kita tetap harmonis. Jadi dua unsur yin yang itu harus selalu seimbang. Supaya harmonis, kita itu perlu menjalankan 8 kebajikan, yaitu berbakti kepada orang tua, rendah hati kepada sesama, setia dan dapat dipercaya. Kemudian kita mesti susila dengan orang lain itu punya kesopan santunan, punya tingkat-tingkatan kesopanan. Kemudian menjunjung kebenaran dan keadilan, kemudian jangan berprasangka buruk kepada orang lain, dan terakhir itu tahu malu. Nah, ini sangat dekat dengan baik Islam maupun Kejawen maupun yang kemarin itu ya Sunda Wiwitan. Ya, saya rasa sangat dekat sekali karena kita itu memang hidup itu sebagai manusia, ya sebagai manusia aja. Jadi apakah kita beragama itu ingin mendapatkan suatu bonus? Jawabnya ternyata tidak. Kita menjalankan kebajikan yang diajarkan agama itu karena apa? Karena kita itu manusia. Kalau manusia itu dilahirkan dengan watak sejati, maka kita wajib menjalankan watak sejati itu. Kalau kita tidak menjalankan watak sejati itu, bagaimana kita bisa disebut sebagai manusia? Nah, kemudian di dalam hubungan komunikasi di dalam masyarakat, itu juga ada 5 tingkatan hubungan yang harus dijalankan, yaitu hubungan antara ayah dan anak. Harus punya cinta kasih. Hubungan antara tua dan muda, itu harus punya tingkatan. Kemudian hubungan antara suami dan istri punya tugas yang berbeda. Hubungan antara pimpinan dan bawahan atau pembantu itu harus punya kebenaran dan keadilan. Nah, hubungan antara teman dan teman itu harus bisa dapat dipercaya. Nah, jadi demikian itu Pak Sutoyo. Pak, ini Pak, Pak Johan punya wawasan bahwa Konghucu adalah filsafat kan Pak, bukan agama. Saya juga Ya. berpikir begitu. Apakah ritual ini, ritual yang dipraktekkan di Indonesia sekarang ini, itu apakah ritual diciptakan oleh umat Konghucu Indonesia, Pak? Karena begini, saya kan berhubungan banyak sekali dengan orang Tionghoa yang di Cina, orang Cina yang di Ya. Cina. Ya. Waktu itu saya pernah
ya bukan waktu itu. Saya sering mengatakan bahwa agama yang diakui adalah agama Konghucu. Mereka itu ketawa loh, kok Konghucu jadi agama di sini. Nah itu bagaimana penjelasannya tentang apakah ritual-ritual ini diciptakan oleh umat Konghucu Indonesia karena di Cina tidak ada agama Konghucu, adanya kan filsafat saja gitu. Nah ini bagaimana penjelasannya Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Sutoyo. Jadi untuk menjelaskan tentang ritual, memang ritual ini di ritual yang kita jalankan ini ada ritual yang versi Matakin, ada dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Jadi di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia itu ada sebuah dewan namanya Dewan Rohaniwan. Nah, waktu Haksu Cicaing masih hidup, ada beberapa haksu di situ, mereka membuat konsep tentang ritual-ritual ini. Tetapi ritual ini tidak sembarang dibuat. Itu artinya ditelusuri dari kitab-kitab kitab kesusilaan, Lici. Nah, Lici itu salah satu dari kitab suci agama Konghucu. Jadi ditelusuri dari sana, dan cara painya, cara memberi hormat seperti ini, kemudian menaikkan dupa dan sebagainya itu, nah disusunlah tata ibadahnya. Nah tentu kalau mau dibandingkan dengan yang di China maupun yang di Taiwan, nah waktu zaman itu, waktu zaman tahun 70-an sampai tahun 80-an, sampai tahun 2000 itu 2001 Gus Dur mencabut Kepres nomor 14 yang membelenggu, yang melarang tentang kebudayaan Tionghoa itu. Nah, akses kita ke negara China itu sedikit-sedikit akan dicap sebagai komunis. Bahkan PKI itu resikonya itu masuk penjara itu Pak Sutoyo. Jadi bagaimanapun umat Konghucu di Indonesia ini tidak memilih untuk kiblat ke China. Nah, ini Pak Sutoyo mesti memahami latar belakang ini. Makanya tata ibadah daripada umat Konghucu di Indonesia yang notabene di bawah bimbingan atau pembinaan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia adalah memang berpedoman pada tata ibadah yang disusun oleh Dewan Rohaniwan. Nah, ritual-ritual ini referensinya itu diambil juga dikutip juga daripada ritual yang dulu dipraktekkan pada zaman dinasti Han juga dan zaman dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Kalau dinasti Han itu tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 sesudah Masehi. Ya, demikian Pak Sudah. Nah, Pak, sangat beda nggak Pak ritual yang di Indonesia yang diciptakan oleh Matakin dengan yang di Cina, yang di Taiwan, beda apa nggak Pak? Gini Pak Sudoyo, saya ingin mengkoreksi sedikit yang Bapak istilah diciptakan itu. Saya lebih cocok dengan disusun. Oke, disusun, Ritual, disusun. ya disusun. Ya, oke. Disusun tata ibadah yang disusun oleh Dewan Rohaniwan Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Ya, perbedaannya itu sebetulnya tidak begitu mendasar, ya karena dari segi hormat itu mungkin ada sedikit beda, tetapi tetap prinsipnya sama. Kemudian dupanya juga, dan Pak Sutoyo di China itu kan dalam segi sembahyang itu kan boleh dibilang mereka sendiri pun terganggu dengan proses komunis dan pemberangusan kebudayaan pada
pada zaman Mao Zedong itu ya. 60-70, Pak. Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya juga tidak bisa dibuat sebagai satu standarisasi juga. Nah, jadi sekarang di China mereka juga mulai sudah ada itu cendekiawan Konghucu yang mulai kembali menggali tentang ajaran Konghucu. Nah, jadi misalnya pada sikap pai kita di Matakin itu kan dengan sikap begini. Tetapi di sana, di Chifu sana, tempat kelahiran Nabi Konghucu itu, mereka painya dengan begini. Jadi ada sedikit perbedaan memang. Nah, tapi perbedaan itu sebetulnya itu hanya dasar atau pedoman yang diambil pada zaman dinasti tertentu. Ya, bisa jadi yang kita pedoman itu zaman dinasti Han atau dinasti Zhou. Nah, sedangkan yang dipraktekkan di China itu mungkin zaman dinasti Tang atau dan lainnya, atau dinasti Song malah. Nah, jadi hal seperti itu tidak terlalu mendasar perbedaannya, tapi yang pasti itu kitab sucinya sama, Pak Sutoyo. Oke, Pak. Saya juga menyadari bahwa banyak yang hilang di Cina sebetulnya, Pak. Yang anehnya, anak-anak muda Cina saya bawa ke kelenteng-kelenteng di sini, mereka tanya, loh ini apa itu? Karena tidak ada kelenteng di sana. Hanya ada di negara Asia Tenggara sama negara di luar Cina yang ada kelenteng dengan Loh, dewa yang bermacam-macam itu. ya. Tapi sekarang banyak itu situs kelenteng yang mulai diaktifkan kembali kan Pak Sutoyo. Ya, tapi kan beda Pak. Feelingnya udah beda Pak. Seperti mereka lihat wayang potehi, saya waktu itu bawa ke beberapa anak mahasiswa, saya bawa ke sini. Mereka bingung ini wayang potehi, wayang apa? Mereka bahasanya bahasa Chinese, tulisannya Chinese, tapi mereka nggak pernah lihat di sana. Itu. Iya, mereka selama Mao Zedong tuh mereka diglojok dengan paham komunisme yang sangat intens ya. Bagi komunisme mereka itu mengatakan agama itu adalah racun. Artinya agama itu bisa meninabobokan rakyat supaya mereka itu melupakan hal-hal kesulitan atau hal-hal nyata. Dulu 3 agama Konghucu, Tao, dan Buddha disebut Tridharma. Ya. Mungkin baik dijelaskan setelah pengakuan Konghucu, apakah masih ada Tridharma? Dan apakah ada usaha dari kawan-kawan Taoisme di Indonesia yang berjuang agar diakui sebagai agama juga, Pak? Kita perjuangan agama Konghucu di Indonesia itu bisa mendapatkan posisi, artinya dipulihkan kembali posisinya itu adalah berkat daripada penetapan Presiden nomor 1 tahun 65. Jadi disingkat dengan PNPS nomor 1 tahun 65. Di penetapan Presiden nomor 1 tahun 65 itu, yaitu intinya adalah tentang pencegahan dan penodaan agama. Di dalamnya itu, isinya itu ada sebuah kalimat yang bunyinya seperti ini, bahwa di Indonesia, agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dalam kurung Konfusian. Namun, agama lain juga dijamin hak-haknya. Ya, jadi sementara itu Tridharma itu tidak disebutkan sama sekali, Tao juga tidak disebutkan sama sekali. Ya, maka dengan dasar kalimat yang di sini nih, ini kan undang-undang penetapan presiden ini merupakan terjemahan atau turunan daripada UUD 45 yang pasal 29 ayat 2 yang negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Jadi turunannya ini senapas atau senapas dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dengan dasar inilah
itu umat Konghucu itu tetap gigih bertahan bahwa kita agama Konghucu adalah memang waktu kemerdekaan Indonesia itu sudah ditetapkan sebagai sebuah agama. Nah, makanya kita itu dapat berhasil dipulihkan kembali statusnya itu, di samping juga berkat Pak Presiden Gus Dur yang dengan beraninya itu mencabut Impres nomor 14 tahun 67 yang melarang tentang agama dan kepercayaan adat istiadat Cina yang diekspos secara terbuka. Ya, ini kan berarti Konghucu berjalan sendiri, agama Buddha berjalan sendiri, begitu kan ya Pak ya? Iya, iya benar. Ya, Ya. tentang Tridharma, Pak Johan tahu Pak? Tridharma itu Pak sebetulnya itu artinya 3 aliran agama ini, 3 agama itu dijalani secara bersama-sama. Dan memang ketiga agama itu dijalani secara bersama-sama selama ini tidak terjadi konflik ya. Artinya nafasnya masih sama Pak, iramanya masih sama, begitu. Seingat saya, kalau di dalam dunia Buddhis Indonesia, agama Buddha itu pada waktu itu belum diakui, oleh sebab itu ngikut di Tridharma itu. Jadi makanya sekarang banyak kelenteng-kelenteng yang banyak Tridharma. Tetapi entah siapa dompleng siapa itu saya nggak jelas. Mungkin bisa tanya orang-orang Tridharma. Pak Johan juga mengatakan bahwa penganut Konghucu pernah mendapat tekanan sebelum resmi menjadi agama resmi, Pak. Tekanan seperti apa yang pernah dialami Bapak sendiri, Pak? Silakan. Jadi agama Konghucu itu Pak, kita lihat sejarahnya bahwa pada tahun 1883, itu zaman Belanda masih Pak ya, itu kelenteng Bunbyo yang di Surabaya, yang di Jalan Kapasan itu sudah berdiri. Berarti umat Konghucu sudah berada di Indonesia sebelum tahun 1883. Kemudian pada tahun 1918 atau 1918 itu ada catatan bahwa Kongjiahui atau Perkumpulan Agama Konghucu itu sudah berdiri tahun 1918 di Solo. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa sebetulnya umat Konghucu itu adalah bagian daripada bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada waktu kemerdekaan Indonesia, agama Konghucu itu, umat Konghucu itu juga ikut berjuang di dalam kemerdekaan Indonesia, memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian dituangkan di dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 65, ada tertulis bahwa agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi agama Konghucu itu memang sudah dicatat sebagai agama dari penduduk di Indonesia. Nah, sudah tertulis di dalam peraturan dan undang-undang. Namun pada tahun 67 oleh Presiden Soeharto diterbitkan Kepres nomor 614 yang melarang tentang budaya, kepercayaan, adat istiadat, dan agama yang berkaitan dengan Cina. Itu dilarang, tidak boleh diekspos secara terbuka. Bahkan pada saat itu, kelenteng-kelenteng yang tadinya biasanya warna merah itu harus dicat menjadi warna kuning, ada yang dicat menjadi warna hijau. Ya. Kemudian itu umat Konghucu waktu itu harus memilih 5 agama diantaranya. Maka banyak yang masuk ke Buddha, ada juga yang masuk ke Hindu, Pak Sutoyo. Jadi namun demikian, itu ada juga tokoh-tokoh kita yang bandel, Pak Sutoyo.
bandel. Mereka tetap bertahan. Saya tidak mau. KTP saya dikosongkan aja. Tulis strip aja, nggak apa-apa. Nah, saya tetap agama Konghucu. Dan mereka itu tetap sembahyang, kelenteng-kelenteng ini tetap ada kebaktiannya, acara sembahyangnya, dan sebagainya. Nah, tahun 16 April 1955 itu berdiri Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Jakarta. Waktu saya di Solo itu Pak ya, tahun 83, setelah saya aktif di sana, di kebaktian-kebaktian, di kepemudaannya umat Konghucu di sana. Jadi saya menyaksikan, saya sendiri tidak mengalami penekanan apa-apa. Tapi saya menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh di sana itu dengan keterbatasan yang ada, mereka itu bukan pengusaha kaya, mereka itu penghasilannya juga tidak besar, ya bukan orang kaya, tapi mereka itu aktif membina umat seadanya, sedikit sekali, ya. Di sana mereka juga membangun sebuah sekolah di sana, ya, menerima murid-murid, dan di dalam sekolah itu mereka ajarkan agama Konghucu. Nah, pemerintah juga tidak melarang secara tidak melarang juga. Cuman itu dibatasi perkembangannya dibatasi. Nah, suatu ketika mereka itu mendapat angin untuk membuat buku pelajaran tentang agama Konghucu. Maka dibuatlah konsepnya. Dibuat konsep, kemudian satu kesilapan waktu itu, di konsep buku itu diselipkan satu fotokopi kata sambutan dari Departemen Agama. Nah, itu dianggap sebagai satu kesalahan. Maka diusutlah. Nah, terakhir itu ketua umumnya saat itu Pak Suryo Hutomo, ketua umum Matakin, itu harus dipenjara selama 6 bulan atas kesalahan yang seperti itu. Jadi hanya seperti itu penekanan yang dialami. Ya, waktu awal-awalnya saya kira ya memang ya itu khususnya buku-buku beraksara Mandarin itu dibakar semua, itu nggak boleh nampak, itu yang ada itu ditangkap, di apa ditanyain macam-macam gitu. Ya, tapi sebenarnya tidak juga sampai menekan sekali juga enggak, karena umat Konghucu di saat itu, tokoh-tokoh kita itu juga tidak melakukan perlawanan fisik. Jadi kita berjuang atas dasar tadi penetapan Presiden nomor 1 tahun 65 itu, kemudian kita ya tidak melakukan kekerasan Pak, tidak demon, tidak melawan dengan kekerasan. Hanya kita bertahan aja dengan prinsip-prinsip kebenaran yang kita yakini gitu Pak. Perjalanannya panjang Pak ya. Sampai sekarang sekolahnya masih ada kan ya Pak ya? Di Semarang juga ada kalau kelihatannya ya? Ya, di Semarang ada, di Solo ada, di Cisalak juga ada. Itu untuk Beberapa. anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah rasanya ya Pak ya? Ya benar Pak. Ya. Untuk sosial kan itu ya? Ya, pertama memang sosial, dan memang pendirian sekolah itu sifatnya itu sosial karena sama sekali tidak mendapatkan laba sama sekali. Jadi subsidi terus setiap tahun gitu Pak. Oke Pak. Seberapa pentingnya Gus Dur untuk Konghucu di Indonesia Pak? Gus Dur itu waktu hari itu Pak Pinky sangat mengenal beliau, sangat dekat dengan beliau. Jadi Gus Dur ini adalah pahlawan bagi kebangkitan umat Konghucu di Indonesia. Jadi memang Gus Dur ini adalah anugerah dari yang di atas itu kepada umat Konghucu di Indonesia untuk dapat kembali memulihkan hak-hak sipilnya.
Sampai-sampai di Semarang itu dibuatkan satu papan nama Gus Dur di dalam kelenteng dan disembayangi sebagai orang suci oleh umat kita di sana. Ya, kita mewakili umat Konghucu di seluruh Indonesia dalam kesempatan ini menyampaikan hormat yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala sesuatu yang telah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berikan kepada umat Konghucu di Indonesia, sehingga umat Konghucu di Indonesia dapat kembali mendapatkan pelayanan oleh pemerintah Indonesia. Jadi Pak Sutoyo, kita sebagai informasi bahwa di Departemen Agama, Kementerian Agama di Jakarta Pusat, itu kita sudah ada BIMAS-nya Pak, Bimbingan Masyarakat Khusus untuk Agama Konghucu, dan baru-baru ini telah ada penggantian kepala pusatnya, Kepala Pusat Bimbingan Agama Konghucu Indonesia, Pak Wawan. Kita juga sekarang ada mendirikan sekolah tinggi agama Konghucu Indonesia di Purwokerto. Ini kan berarti cukup spesial ya, kreatifnya umat Konghucu di Indonesia. Padahal di Cina sendiri kan Konghucu ya sebagai ajaran biasa, ajaran filsafat, tetapi di sini bisa dibikinkan sekolah tinggi, ada